laki-laki tolong dirapikan dulu, disetrika dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Afareh hadir. Ya, hadir. Sengaja. Gimana kabarnya Mbak Afareh hari ini? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesehatan kepada kita sampai dapat kasihlah ini. Diri kita itu tumbuh rasa cinta tanah air. Ya, maju. 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 Mundur. Iya. Anak-anak, seperti pelajaran sebelumnya yang kita pernah sedikit menyinggung ya. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang dongeng. Nah, Pak Guru juga kan, kenapa Pak Guru kita hari ini mempelajari fabel itu apa? Kenapa kita mempelajari tentang dongeng? Kenapa harus fabel? Nah, jadi gini, dengan kita diceritain sama orang tua kita, itu bisa menumbuhkan imajinasi. Bayangkan karakter yang baik, contoh-contoh yang baik. Misalnya kancil yang suka menolong, atau kancil yang sedih. Nah, ini Pak Guru masih ingat Pak Guru. Kalian pernah nonton Upin Ipin? Tahu. Pernah? Pernah. Di situ ada disisipkan dongeng, yaitu dongeng antara kelinci dan kura-kura. Ada yang mau bercerita kelinci dan kura-kura? Iya. Gimana Mas ceritanya Mas Noval? Enggak. Ada yang ingat ceritanya kelinci dan kura-kura? Ingat, coba Mbak Afareh. Nah, slow kok nggak berani. Jadi ceritanya kan pada waktu itu si kura-kura dan si kelinci. Nah, kan bertemu bahwa kelinci itu mengejek kura-kura gitu loh. Wah, kamu itu jalannya lambat sekali, gitu. Terus mereka akhirnya mengadakan perlombaan apa? Lari. Wah, kecil berlari kencang. Lihat kura-kura di belakang. Wah, masih ada. Lagi. Lihat kecil. Oh, kura-kura di belakang. Masih jauh. Ah, santai dulu lah dia si kelinci itu di bawah pohon. Sambil makan wortel. Ternyata gitu. Dan makan wortel. Kriuk. Wah. Nah, gitu lah. Ternyata kenyangnya terus dia tertidur. Kemudian dia lupa. Si lama-lama si kura-kuranya mendekat. Wah, ada si kelinci lagi tidur. Wah. Dia ditanya, lari lagi. Kelincinya belum bangun. Dengan perlahan akhirnya si kura-kura itu sampai di garis finish, ya toh? Kemudian si kelincinya baru sadar, hah? Aku terlalu lama. Dia nggak belakang. Paling si kura-kura itu masih jauh, lari lagi. Akhirnya dia sampai garis finish. Kaget dia, hah? Kok si kura-kura sudah sampai ke garis finish ya? Ternyata disitulah si kelinci dia terlena karena dia merasa dia bisa berlari dengan cepat. Ya Mbak? Ingat cerita itu? Ingat cerita itu? Ingat, ya Mbak? Nah, dari situ coba Pak Guru pengen tanya dulu. Yang baik siapa? Kura-kura. Yang tidak baik siapa? Kelinci. Kenapa kelinci tidak baik? Sombong. Bolehkah kita sombong?
Fabel. Tadi tokoh utamanya siapa yang dicipta Pak Guru? Tokohnya siapa tadi? Kura-kura sama kelinci, ya. Nah, kura-kura dan kelinci itu manusia apa binatang? Manusia apa binatang? Binatang apa manusia? Binatang. Nah, cerita yang tokoh utamanya adalah binatang, itulah yang disebut dengan apa ini? Dibaca apa? Dibaca fabel. Tapi kemarin Pak Guru baca fabel itu dikoreksi loh. Ternyata yang betul itu bacanya adalah fabel. Fabel bacanya bukan fabel. Pak Guru juga dulu bacanya fabel. Kalau orang Medan sana sulit bilang jadi fabel, ya. Tapi karena kita orang Jawa, nah kita bilangnya fabel. Fabel. Nah itulah. Jadi fabel itu adalah cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Binatang. Nah, sapi. Ya ini nggak Pak Guru kasih. Ya, ini di boneka. Kamu siapa? Kelinci. Biru orang kelinci. Siapa ayo? Apa namanya boneka ini? Dinosaurus. Nah ini Pak Guru akan memberikan cerita. Karena cerita kita hari ini cerita. Nanti Pak Guru sajikan animasi juga. Oke. Ini namanya gagak. Ini namanya kakak. Pak Guru baca di buku ya. Nah, pada suatu hari, ya, gagak ini sedang bermain dengan si sapi. Nah, namanya Alvin. Namanya Tata. Ya, nah, mereka bermain sama. Kamu suka main apa? Kakaknya bilang begini, aku suka main lompat-lompatan. Oke, aku juga suka main lompat-lompatan. Mari kita lompat sama-sama. Lompat. Mira, lompat. Kakak tadi siapa? Ini yuk kakak ya. Nah. Kakak, aku capek. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Aku haus. Aku juga. Nah, kamu gak minum gak gagak? Aku gak bawa kakak. Tapi yuk kita jalan-jalan cari sungai yuk buat minum yuk. Yuk. Nah mereka berjalan-jalan ke sungai. Pak. Nah kemudian setelah itu, nah ini ada si
si Gaga dan Kakak, dia melihat di situ ada temannya si Uun. Kakak, itu Uun kenapa kok kelihatan ekornya aja? Dia main petak umpet ya? Anak kamu main petak umpet, kamu nggak lihat ada pohon buatan apa? Ada pohon nipah dia? Yuk kita tolongin yuk. Oke. Nah, akhirnya si Gaga dan Kakak menolong si Uun. Ditarik. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berat. Gaga berat pohonnya. Kita bisa sama-sama lah. Itu sama-sama, tapi kamu cuma nunggangin kakiku. Nah, ternyata si Gaga ini ternyata curang. Dia nunggangin kakinya doang, yang narik si Kakak. Yaudah. Yuk, kita tolong bareng-bareng ya Kakak. Awas kamu nunggak kakiku lagi. Iya. Kita tarik. Yang benar dong Gaga. Masa narik sambil kentut. Ceplosan ya, aku nggak kentut juga, ale. Nah, terus, kamu ngomong lagi kita tarik ya? Gini aja Gaga. Kita dorong aja pohonnya ya, kasihan si Uun. Baiklah, ya mereka dorong tuh. 1, 2, 3. Akhirnya si Uun terbebas. Alhamdulillah, aku terbebas. Terima kasih teman-teman. Nah, akhirnya si Uun terbebas dari tertimpa pohon. Oke, nah itulah yang disebut dengan dari situ akhirnya si Gaga, Kakak dan Uun pulang bareng. Ayo kita pulang bareng. Iya. Soundtracknya jadi soundtrack pengantin. Ulangi ya. Ya. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Selesai ceritanya. Ya. Nah, ceritanya sudah selesai. Nah, ya, gitu. Jadi yang dimaksud dengan fabel itu seperti itu gambarannya. Sudah punya bayangan? Sudah punya bayangan di sini fabel itu apa? Sudah? Coba aku tanya untuk perdalam. Jadi fabel itu apa, Mas? Rifki, cerita apa fabel itu? Hewan. Coba Mbak Rafael, fabel itu cerita apa? Hewan ya. Itu ya. Itu pengantar Pak. Nah, baiklah. Biar semangat lagi, kita ada yang mau bertanya dari situ? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, dari Pak Guru yang tanya. Dari cerita Pak Guru tadi, siapa nama tokohnya? Siapa aja? 1? Gaga. 2? Kakak. 3? Uun. Namanya Uun ya. Uun. Karena namanya Uun. Tanya Pak Guru tak? Pokoknya sudah dibentuk ya? Masih ingat? Masih. Coba silakan kelompoknya Mbak Farel silakan berkumpul dengan kelompoknya Mbak Farel. Kelompoknya Mas Riki silakan berkumpul dengan kelompoknya Mas Riki. Sini. Di atas dulu. Iya. Atas dulu. Oke. Atas dulu. Oke. Silakan berkumpul. Pak Guru 1, 2, 3.
kerja peserta didik ya. Nanti ada cerita di sini. Kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya, tak dulu. Suatu hari, di sebuah hutan rindang, tinggallah seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan. Semua hewan yang dia temui di hutan mengakui kecerdikan dan keramahannya. Yang itu kan bisa menghadapi kita. Hai Gajah, wah sudah berenang ya? Hehe, iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut Kancil? Tidak terima kasih. Aku hanya mau berkeliling hutan saja. Baiklah. Nah sekarang kalian bekerja secara kelompok mengerjakan lembar kerja itu, gitu, supaya tertib tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Bekerja dengan kelompok, jangan ada yang berlari-lari ke sana kemari. Silakan diskusi, ramai tapi diskusi nggak apa-apa ya. Tapi yang tertib, yang penting jangan berpindah tempat ke sana kemari. Nah, di situ, nah ini Pak Guru coba perhatikan semuanya. Di sini ada ringkasan cerita tadi, ringkasan cerita ya Pak Guru kutakan tadi. Pak Guru tuliskan di sini, ya, ini panjang sekali. Tapi nanti dengan bekerja bersama-sama dengan kelompoknya, insya Allah bisa dikerjakan. Itu ada 5 pertanyaan, ya. Nah, Pak Guru perhatikan dulu ya. Halo, perhatikan dulu. Ada 5 pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugas kalian adalah pertama, membaca bersama-sama dengan kelompoknya cerita yang Pak Guru bagi ini. Kemudian kalian menjawab 5 pertanyaan. Jawabannya ditulis di mana Pak Guru? Jawabannya ditulis di bawahnya sini. Nanti di bawahnya sini ditulis nama kelompoknya. Kenapa Pak Guru tidak ketikkan? Karena supaya murni hasil tulisan kalian ya. Dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Kacil dan membaca. Suatu hari sebuah hutan yang indah. Nah, ini dibaca dulu. Dibaca bareng-bareng semuanya sama kelompok ya. Enggak. Ayo kita jangan bareng-bareng diskusi sama temannya. Gimana? Gajah. Ini cuma ada gajah. Ini. Kamu ini. Jadi gini coba. Kamu coba ya. Berempat. Kamu baca dulu ini kancil dan buaya. Nah, pertanyaan yang ada di sini. Dijawab. Nah, fabel menurut kelompok 2 itu adalah cerita hewan. Bagaimana kelompok 1? Ada jawaban yang lain?
Bagaimana Mas sikap Panca terhadap binatang-binatang yang disebut jawabannya apa? Cerdik dan ramah. Apa ya? Oke, nomor 5. Sifat kancil bagaimana? Iya. Terima